Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Bu Guru untuk membahas language feature di bahasan simple report yang sudah kita bahas minggu lalu. Sebelum kalian melihat lagi videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, dan jangan lupa ditonton sampai selesai, karena ini penjelasannya dari awal sampai akhir itu harus ditonton semua supaya kalian lebih paham apa itu tense simple, present, dan past tense. Mengenai tenses, sebenarnya hanya mengisarkan bentuk perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh kapan peristiwa yang digambarkan oleh kata kerja tersebut terjadi. Dengan kata lain, tenses merupakan peristiwa atau aktivitas yang pola pengungkapannya dipengaruhi oleh kapan peristiwa bersangkutan terjadi. Bahasa Indonesia tidak mengenal pola seperti ini ya. Jadi pemahaman tenses pada dasarnya eksploitasi kita akan daya imajinasi waktu dan lompatan waktu. Untuk yang pertama akan saya bahas mengenai simple present yang polanya adalah subjek dan verb 1. Verb 1 ini bisa ditambahkan es atau s untuk subjek yang merupakan singular subject atau subjek tunggal. Contohnya, si dia perempuan, he dia laki-laki, Dodi nama orang yang jumlahnya 1, dan it cat atau nama benda, nama hewan yang jumlahnya juga 1. Jadi singular ya, tunggal. Dan untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah do atau does not ditambahkan verb 1. Verb 1 ini kembali ke bentuk awal yang belum ada tambahan es atau s. Jadi bagaimana ya keluar do atau does-nya? Kalian bisa amati dari kata kerja pada kalimat positifnya. Jika kalimat positifnya kata kerjanya menggunakan penambahan is atau s, maka yang dikeluarkan adalah does not. Jadi ada s-nya, oh jadinya does. Bisa kalian tandai ya. Untuk kata kerja yang tidak menggunakan s atau is pada kalimat positifnya, maka kalimat negatifnya menggunakan do not. Tidak ada s, maka nol. Jadi do not. Untuk kalimat tanyanya tinggal merubah posisi tanpa not ya, jadi do atau does-nya di depan kalimat, lalu ditambahkan subjek, ditambahkan kata kerja bentuk awal. Jadi kata kerja verb satunya yang belum ada tambahan es atau s. Kenapa? Sudah dikeluarkan tuh do sama does-nya ya. Untuk kegunaannya, yang pertama, simple present digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau habitual action atau kegiatan yang berulang-ulang dan atau terus-menerus hingga kini. Jadi kemarin seperti itu, masa lalu juga seperti itu, sekarang juga seperti itu. Jadi sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kita lihat contohnya, Prabu walks to school every day. Prabu itu nama orang dan jumlahnya 1 ya. Maka kalian lihat kata kerjanya di situ ditambahkan s. Walks. Jadi kata kerja bentuk dasarnya merupakan walk ditambahkan is atau s karena subjeknya singular atau tunggal. Untuk contoh yang kedua, every night di sini bukan subjek ya, tapi merupakan keterangan waktu. Baru subjeknya adalah kata benda ditandai dengan the. Every night the watchman turns on all the light and walks around the building every half an hour. The watchman cuma 1 subjeknya ya, merupakan singular subject, maka kata kerjanya ditambahkan s setelahnya, yaitu turns dan walks.
Untuk yang kedua, menyatakan kebenaran umum atau general truth yang biasanya tidak dibatasi oleh waktu seperti hukum fisika atau adat istiadat. For example, water freezes at 0 degrees Celsius. Yang namanya air itu membeku pada suhu 0 derajat itu sudah merupakan hukum alam ya. Jadi itu kebenaran umum yang dulu, sekarang, ataupun nanti adalah benar adanya atau merupakan kebenaran umum. Untuk yang kedua, the sun rises in the east. Matahari terbit dari barat atau di sebelah barat. Dalam pelajaran di SD pun kalian sudah tahu ya bahwa matahari terbit di sebelah barat. Untuk contoh yang ketiga, the earth revolves around the sun. Bumi berputar mengelilingi matahari. Ini juga merupakan yang udah kalian pelajari dari SD kan, bahwa bumi mengelilingi matahari. Untuk yang simple past tense, untuk simple present tense ini ada juga untuk mengungkapkan masa depan tapi yang sudah terjadwal, yang sudah pasti akan terjadi, sudah dijadwalkan sekarang. Misalnya, kalian membicarakan hal-hal yang akan datang, dalam hal ini berkenaan dengan jadwal, program, acara, ataupun kegiatan lain yang terencana atau berseri. Jadi sekarang dilakukan, dulu pernah dilakukan, dan nanti akan dilakukan lagi. Contohnya, we begin lesson next week. Kita akan memulai pelajaran minggu depan. We begin lesson next week. Karena minggu lalu, minggu ini dilaksanakan, kita minggu depan juga akan melaksanakan lagi. Jadi walaupun pada keterangan merupakan next week atau minggu depan, tetapi tetap menggunakan simple present karena merupakan program yang terencana. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai past tense. Past tense ini polanya menggunakan subjek ditambahkan verb bentuk kedua. Apa sih verb bentuk kedua itu? Verb bentuk kedua akan diungkapkan dalam kalimat yang bentuk negatif. Verb bentuk kedua adalah verb 1 ditambahkan did. Verb 1 itu yang belum ada tambahan apa-apa ya kata kerjanya ya. Jadi semua kata kerja bentuk kedua di sini di kalimat negatif keluarnya bentuk did not. Jadi tidak ada does not, tidak ada do not, tapi did not saja. Jadi bentuk negatifnya subjek ditambahkan did not ditambahkan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Kata kerjanya sudah tidak ada tambahan ed atau d lagi karena sudah keluar tuh did not-nya. Untuk yang kalimat tanya merupakan sama ya seperti untuk present tense, yaitu diubah urutannya. Kalimat tanya yes no questions, did ditambahkan subjek ditambahkan verb 1. Sama seperti kalimat negatifnya, verb 1-nya sudah tidak ada tambahan ed lagi. Kegunaannya atau fungsinya yaitu untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang diulang-ulang tapi terjadi di masa lampau. For example, Setiawan walked to school every day 10 years ago. Jadi Setiawan sekarang mungkin sudah bekerja atau sedang berkuliah. Jadi dulu Setiawan kan pernah sekolah ya. Jadi Setiawan walked to school every day 10 years ago karena dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Setiap hari dulu Setiawan berjalan ke sekolah. Jadi sekarang udah gak berjalan lagi, misalnya udah naik motor, udah naik mobil gitu ya. Yang kedua, it rained almost every day last rainy season.
Jadi kalau dalam setahun kan ada beberapa musim ya, ada musim hujan juga. Musim hujan yang lalu itu rained almost every day, jadi hujan hampir setiap hari. Walaupun diulang-ulang atau berulang-ulang, tapi karena terjadi di masa lampau, maka menggunakan simple past tense. Yang kedua, untuk menyatakan suatu kegiatan tertentu yang terjadi pada suatu titik di waktu lampau. For example, untuk contohnya, I attend a meeting of that committee last week. Saya menghadiri pertemuan oleh panitia itu atau komite itu minggu lalu. Jadi ada keterangannya nih, suatu titik di masa lampaunya adalah minggu lalu. Jadi kata kerjanya attend atau menghadiri ada tambahan ed-nya atau merupakan kata kerja bentuk kedua. Untuk yang contoh kedua, he walked to school yesterday. Dia berjalan ke sekolah kemarin. Jadi kemarin karena dia nggak bisa naik motor, mungkin nggak bisa naik bis, dia berjalan ke sekolah. Tapi itu bukan merupakan kebiasaan dia, mungkin dia kebiasaannya adalah naik motor atau by motorcycle. Tapi karena motornya rusak atau bagaimana, dia berjalan ya. Dia walked. He walked to school yesterday. Jadi sekarang mungkin udah nggak jalan lagi sekolahnya karena cuma kemarin aja pada satu titik di waktu lampau. Yang ketiga, Setiawan went to Spain last year. Setiawan pergi ke Spanyol tahun lalu ya. Tahun lalu untuk penanda bahwa itu terjadi pada suatu titik di masa lampau. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan present simple dan past simple kali ini. Untuk yang selanjutnya, untuk language feature simple reports yang sudah kita bahas kemarin, saya akan membahas untuk recommendations, merupakan salah satu language feature juga ya untuk simple report yang sudah kalian pahami di pertemuan sebelumnya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.